Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kedung ini dan segenap Dewan Guru serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Novianti dari kelas 12 Geospasial 1. Akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mencintai Kebersihan dalam Agama Islam. Islam merupakan agama yang lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik interaksi dengan Allah antar sesama maupun di dalam lingkungan. Salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam adalah mempertahankan kebersihan. Kebersihan bukan sekedar isu kesehatan, tetapi juga merupakan aspek dari keimanan. Rasulullah SAW mengatakan, "At-taharu syatrul iman," yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis ini mengajarkan bahwa kebersihan bukanlah perkara yang remeh, melainkan merupakan bagian dari iman seorang muslim. Dengan kata lain, orang yang beriman akan berupaya untuk menjaga diri, pakaian, tempat ibadah, dan juga lingkungannya agar tetap bersih. Hadirin yang terhormat, dalam Islam, aspek kebersihan memiliki 3 dimensi. Pertama, menjaga kebersihan diri sendiri. Islam mengajarkan kita untuk merawat kebersihan tubuh melalui wudhu, mandi wajib, memotong kuku, dan membersihkan pakaian. Hal ini bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita dan juga membekali kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kesucian jiwa. Selain menjaga kebersihan fisik, kita juga wajib menyingkirkan sifat-sifat buruk dari hati seperti iri, dengki, sombong, dan benci. Hati yang suci akan menghasilkan kata-kata yang positif dan tindakan yang berguna, sehingga kita dapat menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, keseimbangan lingkungan. Islam melarang kita untuk membuang sampah secara sembarangan atau mencemari area publik. Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan seperti menyingkirkan batu, duri, atau sampah dari jalan merupakan bagian dari keimanan. Nah, saya di sini memiliki cerita. Pada suatu hari, Anita sedang berjalan-jalan di sekitar taman. Lalu, saat di tepi jalan, ia melihat ada sebuah batu yang lumayan besar menghalangi area jalan. Lalu ia berpikir untuk menyingkirkan batu itu, karena ia teringat beberapa hari yang lalu ia terjatuh karena menabrak sebuah batu di tengah jalan. Ia tak ingin orang lain merasakan sakit seperti dirinya. Jadi, ia membantu untuk menyingkirkan batu itu. Itu merupakan salah satu dari cabang keimanan yang paling rendah, tapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Maka, jika kita melihat ada sesuatu yang menghalangi jalan, seperti batu, paku, atau ranjau, maka sebisa mungkin kita harus menyingkirkan itu supaya tidak melukai orang lain. Lalu, hadirin yang saya muliakan, apabila seluruh umat Islam mengajarkan ajaran ini dengan baik, maka lingkungan kita akan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Karena itu, mari kita awali dari hal kecil seperti dahulu. Yang pertama, mendidik diri kita sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kita harus membuang sampah dan menjaga lingkungan agar tetap bersih, karena lingkungan yang bersih akan menimbulkan suasana yang bahagia, tentram, damai, dan aman, sehingga tidak terjadi masalah di antara kita ataupun orang di sekitar kita. Lalu, yang kedua, merawat kebersihan rumah dan sekolah. Nah, ketika di rumah, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membersihkan area rumah, seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci pakaian, dan lain-lain. Ketika di sekolah juga kita harus menjaga kebersihan, seperti saat hari Jumat bersih, kita harus melakukan kebersihan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lalu, kita harus membuang sampah pada tempatnya.
Yang ketiga, memelihara kebersihan lokasi ibadah. Nah, ketika di masjid atau di musola, kita harus menjaga kebersihan. Seperti saat berjalan ke masjid, jika kita tidak mengenakan sepatu atau sandal, kita harus mencuci kaki terlebih dahulu karena apabila kita tidak menyadari ada sesuatu yang dianggap najis tapi kita tidak sengaja mengenainya lalu kita naik ke masjid, itu akan mencemari kebersihan, apalagi itu juga lokasi ibadah. Lalu yang keempat, menjaga kesehatan pikiran dan memelihara kebersihan hati dari sifat negatif, seperti kita selalu berpikir positif dan tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Lalu kita juga harus menjaga ucapan, lisan, serta perlakuan kita supaya tidak melukai orang lain, karena hati yang bersih itu akan datang dari diri kita sendiri. Nah, saya punya cerita. Ada suatu hari ada dua orang sahabat. Yang pertama bernama Lisa dan yang kedua bernama Putri. Nah, Lisa dan Putri ini mereka sudah berteman lama, tetapi sifat mereka terlalu jauh berbeda. Pada suatu hari, Lisa berbicara kepada teman yang satunya yang bernama Ani. Ia berkata, "Hai Ani," kata Putri, "kamu bicarakanku seperti ini ya?" gitu. Padahal Putri tidak mengatakan apapun tentang itu. Nah, lalu si Ani pun terkejut. Dia bingung, loh kenapa jadi aku nggak bilang apa-apa gitu. Terus si Lisa di situ langsung kayak seperti menuduh Putri mengatakan sesuatu yang tidak tentang dia. Nah, dari situlah timbul perpecahan. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga lisan kita supaya pertemanan tidak hancur. Selain itu juga akan menimbulkan lingkungan yang bersih, aman, damai, dan tentram. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti semuanya akan baik-baik saja dan kita dapat menjalani hari dengan baik. Untuk itu, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan seperti lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Yang terpenting, kita harus menjaga kebersihan diri sendiri, baik hati, pikiran, maupun perbuatan. Nah, semoga dengan mencintai kebersihan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi umat yang sehat, jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.